bagaimana seorang masker propolis bisa kena COVID? Begini ya, jadi saya mungkin 8 tahun memasarkan propolis itu adalah orang yang mungkin ya paling banyak minum propolis. Tapi saking rutinnya saya minum propolis itu juga bukan setahun 365 hari penuh. COVID ini makin hari makin hebat perkembangannya karena ini sebenarnya daya penularan COVID itu yang memang virus ini sangat cepat ya melalui droplet atau butiran cairan dari mulut atau dari nafas keluar itu bisa nyemprot kena orang ya. Jadi sehingga sangat mudah menular. Ya, asal kena ya pasti kena. Dan selama belum ada vaksin yang disebut dengan ampuh, kan sampai sekarang masih uji coba dan kayaknya belum memberi kabar yang menggembirakan ya. Sekarang sudah mulai, tapi kan banyak berita juga buruk bahwa ada yang menjadi lumpuh, ada yang pingsan, macam-macam. Jadi beritanya masih negatif sekali kan. Artinya belum bisa memberi harapan yang 100% berita bagus bagi orang yang kena COVID. Maka saya melihat bahwa orang kena COVID itu saat ini ya, setelah saya ngalamin peristiwa ini ya, salah satu yang memberi pertolongan yang bagus kepada kita adalah minum propolis. Minum propolis. Itu pertolongan yang luar biasa. Itu memberikan daya tahan yang luar biasa terhadap COVID. Walaupun mungkin Anda kena virusnya sangat banyak ya, nilai CK-nya rendah ya. Itu dengan minum propolis itu daya tahan Anda luar biasa. Waktu Pak ditanya nggak Pak dokter, ini kok bisa sembuh cepat, minum apa? Enggak, karena dokter juga waktu itu antriannya sangat panjang ya. Mereka juga sangat formal sekali. Bapak itu harus minum propolis ya? Harus minum propolis. Walaupun mungkin juga orang mengabarkan macam-macam herbal bisa memberikan pertolongan, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya itu bagus-bagus saja, semua bagus ya. Minum madu juga bagus ya. Tapi kalau saya pengalaman pribadi, karena saya minumnya propolis ya, saya merekomendasikan minum propolis. Propolis RBP, khusus dari Brazil itu memang ampuh untuk menyembuhkan COVID. Ya, betul. Ya. Karena saya alamin sendiri bahwa saya minum propolis Brazil, mereknya RBP, itu benar-benar memberikan pertolongan pada saya dengan kasus pasien mantan jantung, ya mantan pasien stroke, mantan pasien pneumonia, dan kasusnya sekarang juga pasien darah tinggi dengan angka 210, 160, 150. Ini lagi jualan ya Pak? Jadi Bapak lagi jualan apa lagi kasih rekomendasi, saya kasih rekomendasi karena propolis ini sudah benar-benar menolong saya. Jadi itu pemirsa lagi penonton. Oke Om, Pak Awi ini memang benar-benar sembuh karena memang pertolongan dari obat yang namanya propolis RBP. Propolis yang berasal dari Brazilian yang memang bukan kononnya Pak, memang benar bahwa ini teknologi nano ini ya Pak ya, yang membuat akhirnya jadi beda dengan yang lain-lain dengan propolis yang lain Pak ya. Ya, memang propolis yang saya rekomendasikan dia harus propolis Brazil yang sudah diolah dengan nanoteknologi karena ini memang sangat berbeda lah dari propolis lain ya yang bukan Brazil, bukan nanoteknologi. Jadi kita masih sanksikan kualitasnya. Kalau mau minum harus minum propolis yang Brazil, yang nanoteknologi ya. Nah, yang Brazil ini sekarang lebih dikenal dengan propolis RBP Pak, benar? Ya, kan? RBP atau lain juga banyak dan lainnya juga bagus, tapi selama ini orang telah meyakini dan bahkan Bapak pernah dengar juga ya waktu itu kan bahwa ada beberapa pasien-pasien COVID itu yang memang sembuh dengan RBP. Ya, jadi sebenarnya dari kasus pasien COVID yang menggunakan propolis ini sembuh itu sudah lebih dari 50 kasus ya yang kami tanganin ya, yang Waktu awal-awal gitu ya Pak, awal-awal dapat informasi bahwa RBP ini bisa menyembuhkan COVID itu, Bapak percaya nggak waktu itu?
Waktu awal-awal tuh saya sudah percaya. Jadi sebelum saya kena COVID itu sudah puluhan pasien yang Tapi belum berani untuk yang publish, ya kan? yang sembuh dengan menggunakan minum propolis ini ya. Dan saya memang rekomendasikan dari awal supaya orang minum propolis. Karena saya yakin propolis itu meningkatkan daya tahan yang luar biasa. Bapak belum berani mengumumkan bahwa RBP propolis adalah bisa menyembuhkan COVID. Ya. Karena begini, jadi kita mau overclaim ya, dia nggak mau overclaim nanti menimbulkan kehebohan nasional ya. Wah, propolis bisa mengklaim menyembuhkan COVID ya. Kenapa propolis bisa menyembuhkan COVID, membantu orang sembuh dari COVID, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dia. Itu dulu yang iya, itu sebenarnya. Makanya yang pasien yang pneumonia seperti saya itu tidak mengalami sesak napas. Kenapa pasien-pasien yang tidak pneumonia malah mengalami sesak napas? Kayak daya tahan tubuh mereka, paru-parunya tidak mampu melawan virus ini. Memang memperbaiki imun ya Pak? Betul, luar biasa, luar biasa. Memperbaiki imun? Meningkatkan imun. Dan itu sangat cepat, peningkatan imunnya sangat cepat, luar biasa. Pak, bentuknya apa sih RBP itu Pak? Pajukan sekali lagi, orang juga banyak yang bahwa COVID itu seperti penyakit aib ya Pak ya? Penyakit aib? Ya, karena begini, COVID itu ketika Anda sudah kena COVID, semua orang menjauhi Anda. Itu merasa ya, Bapak udah merasa itu? Merasa sekali. Istri menjauhi kita, anak menjauhi kita. Ya, kita maklum ya, mereka takut kena. Tapi ketika Anda dijauhi itu ada perasaan gimana gitu loh. Sedih nggak Pak? Oh iya pasti lah Pak, jangan ngomong. Apalagi misalnya istri anak nunjukin sikap kekakukan itu. Pak, apa yang dipetik dari emak dari ini Pak? Ini udah di ending acara apa namanya talk show kita? Ya hikmah yang saya dapat begini. Satu ya, kita kena COVID itu bukan penentu mati atau hidup kita. Karena matinya kita itu masalah takdir. Jadi Anda kena COVID tidak berarti Anda pasti mati. Tapi masalahnya Anda kena COVID, apakah Anda akan sekarat sampai tidak bisa bernapas dan berbulan-bulan harus di rumah sakit? Itu persoalan besar. Jadi kita boleh jadi kaku mati atau tidak kaku itu nggak ada hubungan dengan kematian kita karena sudah ditakdirkan. Tapi yang masalahnya kan kalau kita sampai begitu sulit bernapas, harus bantu ventilator, itu keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Yang ibaratnya kalau orang dalam kondisi nafasnya pakai ventilator itu mungkin saat itu juga berpikir minta mati saja. Karena pasti sangat berat kan keadaannya. Jadi hikmahnya adalah kena COVID bukan berarti Anda pasti mati. Ya. Yang penting adalah kalau kena COVID, Anda cari pertolongan secepatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda sedemikian. Jadi ibaratnya kalau ada serangan sebuah negara, ada serangan, ya segera tentara dihadirkan. Ntar itu imun ya Pak ya? Betul, imun kita itu yang ditingkatkan. Jadi pertahanan kita itu kan imun ya, imun kita. Nah, itu harus segera ditingkatkan. Setelah Bapak kena COVID, sembuh sekarang gitu loh. Mungkin nggak Bapak kena lagi atau bukan Bapak ya, artinya orang ya yang kena sembuh itu bisa nggak tertular lagi? Orang yang kena COVID, konon ya, saya juga taunya dari dunia medis ya, dia akan punya antibody selama 6 bulan efektif ya. Dia tidak akan kena COVID lagi. Sejauh bahwa virusnya masih sama. Tapi katanya ya sekarang sudah timbul strain baru ya, varian baru dari COVID, jadi mutasi. Jadi virus itu ternyata sangat cerdas. Artinya setelah digempur dengan berbagai obat-obatan dan sekarang hadirnya vaksin, mereka sudah bermutasi ke varian yang baru. Yang vaksin sekarang juga nggak bisa apa-apa menghadapi mereka. Nah, dan kalau untuk penelitian manusia butuh berbulan-bulan lagi untuk menghasilkan vaksin yang untuk strain yang baru ini. Jadi penyakit COVID itu bukan aib ya Pak ya? Bukan aib. Jangan harus dijauhi juga. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang kena COVID, ya tetap dilayanin tapi dengan protokol kesehatan. Misalnya memberi makan tapi tidak harus ketemu. Tapi diberi makan, ditaruh di suatu tempat nanti dia ambil. Tapi jangan sama sekali dijauhi juga, karena orang yang sakit COVID itu mungkin pikirannya, psikisnya waktu itu sangat berat. Dia butuh dukungan gitu loh. Jadi
harus berikan support kepada dia bahwa ada orang yang memperhatikan dia, ada orang-orang yang mencintai dia, sehingga dia juga punya semangat hidup. Jadi kan hak ya. Jadi karena Bapak begitu yakin dengan propolis, bahkan vaksin pun ditolak sama Pak Awi. Sebenarnya apa sih Pak manfaat dari kehebatan nih RBP Propolis? Ya, jadi kalau saya jadi teringat kembali sebuah surat ya An-Nahl ayat 6869 bahwa dari perut lebah itu keluar minuman yang berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Ayat ini makin mengena ketika saya melewati kejadian kena COVID ini, bahwa kita mencari pertolongan kemana-mana, obat macam-macam. Allah sudah kasih petunjuk. Dari perut lebah keluar minuman yang berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Jadi mau royal jelly, mau madu, mau propolis, bagi saya itu obat. Ya, saya juga nggak bisa bilang wah itu pasti madu atau itu pasti propolis saja. Pokoknya saya percaya semua yang keluar dari mulut lebah. Tapi kan sekarang banyak propolis yang ini Pak, yang mengandung lilin. Nah ini kan katanya enggak. Jadi prinsipnya yang keluar dari lebah itu obat untuk manusia. Tapi kan persoalannya hanya bahannya itu kualitasnya bagaimana. Apakah dia mengandung lilin atau dia mengandung misalnya logam berat. Tentu itu sesuatu yang berbahaya kan. Nah, jadi itu hanya persoalan kualitas bahan, produksi di mana dan teknologi pengolahannya sampai di mana. Kalau semua bahannya alami seperti propolis Brazil kan dari hutan yang sangat alami ya, yang tidak ada kontaminasi logam berat dan diolah dengan teknologi yang sudah sangat canggih, lyophilis ya. Lyophilis itu teknologi beku kering. Nah, jadi dia tidak memakai proses panas. Jadi prosesnya malah dibekukan dingin baru dipisah bahan-bahannya. Jadi bahannya masih bagus sih. Itu yang membuat propolis Brazil kenapa lebih unggul dari propolis lain. Nah, jadi kita berpegang saja pada ayat Al-Quran bahwa dari perut lebah keluar minuman berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Untuk ini ya, RBP Propolis. Jadi semua propolis baik ya Pak ya? Semua propolis pada prinsipnya baik, tinggal secara teknologi pengolahannya lah ya. Oke, kayaknya sudah banyak Pak kita bahas ya. Ya. Dari mulai Bapak melewati masa-masa kritis. Tapi Bapak masih bertanya-tanya kenapa masker propolis bisa kena COVID gitu ya? Oh, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika Anda berhenti minum untuk suatu periode tertentu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, Anda kembali menjadi rentan terhadap penyakit gitu. Anda menjadi gampang diserang virus, gampang diserang bakteri. Makanya untuk sehat, untuk Anda betul-betul sehat, ya minum propolis setiap hari. Waktu Bapak nggak minum propolis, tapi keluarga minum propolis Pak. Makanya mereka nggak kena ya? Apa? Ya mereka masih rugi minum juga ya. Itu ya. Ya. Jadi Bapak nggak minum, mereka minum, makanya mereka nggak kena. Ya. Tidak kena. Satu rumah tidak kena ya. Hebat kan? Propolis RBP. Jadi gini, banyak yang kita gali ya, hikmahnya dari Pak Awi bahwa kita harus yakin dulu bahwa COVID itu ada. COVID ya, COVID ya. Dan kita harus banyak hati-hati dan ada protokol kesehatan sudah tetap ditaati. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya Pak ya, hindari kerumunan, itu udah wajib gitu. Dan yang satu hal yang sangat penting adalah jangan karena merasa saya masih muda, saya nggak pernah sakit, kalau kena COVID nggak apa-apa. Nggak juga, karena saya mendengar orang yang umur 29 kena COVID sehat-sehat tapi meninggal karena ngalamin kondisi sesak nafas yang luar biasa. Tapi orang seperti saya yang sudah banyak sekali penyakitnya, ternyata saya bisa melewati ini dengan baik. Ajaib, Pak, ya? Jadi ini mukjizat ya. Kalau saya kebetulan sekali saya dapat pertolongan, Allah beri petunjuk kepada saya minum propolis ya. Jadi itulah. Jadi Anda tidak perlu over takut juga, tapi juga jangan over pede. Wah nggak apa-apa, saya nggak pakai masker nggak apa-apa. Tetap dijaga ya. Protokol kesehatannya dijaga ya. Tetap juga ikhtiar untuk minum. Ya. Minuman yang mengandung yang meningkatkan daya tahan tubuh ya. Anda minum saja, mungkin jahe juga bagus. Anda minum
Madu juga bagus Anda minum ya. Kalau bisa Anda minum propolis lebih bagus lagi. Propolis ini Pak, belinya RWP Pak ya? Iya, RWP propolis ya. Oke, baiklah pemirsa. Oke Om, kayaknya kita cukup aja di sini bahwa nanti mungkin kita bisa bertemu lagi ya Pak ya? Ya, Dengan topik-topik yang lain. Makasih. Oke Om, Pak. Oke Om.